Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Majid, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kali ini saya mengangkat kisah dongeng dengan judul Ramayana, atau bisa dikenal dengan kisah cinta Rama dan Sita. Kisah ini saya ambil karena menurut saya adalah kisah yang sangat menarik dan ya sudah sering diceritakan oleh orang-orang. Silahkan menonton videonya. Oke, mantap. Di kerajaan Adya yang makmur hiduplah Pangeran Tampan dan Bijaksana Ramaputra, sulung Raja Dasaroto. Ia adalah titisan Dewa Wisnu yang ditakdirkan untuk mengembalikan kebenaran di muka bumi. Takdir membawanya ke kerajaan Mithila, di mana ia memenangkan sebuah sayembara yang tak tertandingi. Ia mematahkan busur biji Dewa Siwa Gadya. Keberanian itu adalah Sinta. Akhirnya mereka pun menikah dan cinta mereka bermula dari sebuah janji itu. Namun ketika kekuasaan sering kali membawa petaka, ketika siap dinamakan permaisuri Raja Dasaroto yang cemburu, Keyi menagih janji lama. Rama harus diasingkan ke hutan dan lupus selama 14 tahun. Dan tahta diberikan kepada adiknya, sangat disayangkan. Dengan hati yang hancur namun tabah, Rama menuruti perintah ayahanda. Ia tidak pergi sendiri, ia bersama cintanya sejati yaitu Sinta, dan adiknya Sinta yaitu Laksmono. Tengah pengasingan cobaan terberat datang seorang raksasa bernama Suparnoko datang. Adik dari Raja Iblis 10 kepala, ini dia. Nah, dia datang ke sini. Ia tergoda oleh kegantengan Rama dan Laksmono. Setelah dia menggoda dan ditolak, bahkan dipermalukan, dia pun kembali terbang ke negeri Alengka. Dia memprovokasi kakaknya yaitu Rahwana dengan menceritakan kecantikan Sinta yang tiada tara. Rahwana dikuasai nafsu yang tinggi, akhirnya pun merencanakan perbuatan yang keji untuk menculik Sinta. Ia mengutus iblis bernama Marica, ini dia bebunya. Namun dia menjadi rusa emas yang memikat Sinta. Sinta pun akhirnya terpikat untuk menangkap rusa tersebut. Ia menyuruh Rama memburunya. Dik. Nah, ketika Rama pergi, Marica ini meniru suara Rama yang kesakitan, memaksa Laksmono untuk menyusul dan Sinta ditinggal sendirian. Namun ketika meninggalkan Sinta, dia dibuatkan garis suci agar tidak kemana-mana dan tidak bisa kemana-mana. Rahwana datang, menyamar sebagai petapa tua.
memperdaya Sinta untuk keluar dari batas pelindung itu dan menculiknya dengan kereta megah Puspako Wismono. Akhirnya dia pun diculik ke negeri Alengka. Burung Jutayu mencoba melawan namun gugur dalam perlawanan tersebut. Rama dan Laksmono kembali setelah dia tidak mendapatkan Rosa tadi dan terkejut karena Sinta sudah hilang dari garis suci tadi. Pencarian pun dilakukan. Rama dan Laksmono bersekutu dengan bangsa Kera. Mereka melakukan pemburuan dengan jenderal perkosa mereka bernama Hanuman. Setelah menunjukkan petunjuk bahwa Sinta dibawa ke negeri Alengka, Hanuman dengan gagah berani melompati lautan luas. Di Taman Asoka ia menemukan Sinta yang sedang duduk manis. Dengan duduk manis, Sinta yang muram menolak bujukan Rahwono dan menyerahkan cincin Rama sebagai bukti bahwa dia adalah bala bantua yang akan menjemput Sinta. Namun ternyata penjemputannya itu diketahui oleh Rahwono. Akhirnya Hanuman pun ditangkap dan sebenarnya mau dieksekusi tapi tidak jadi karena Hanuman dianggap sebagai pembawa kabar, yang kita tahu bahwa pembawa kabar tidaklah boleh untuk dihukum mati. Maka dimulai perang abadi. Dewa Baruna membuka jalan di lautan. Kemungkinan pasukan Rama membangun jembatan batu menuju Alengka. Pertempuran berkecamuk satu persatu. Ini mereka datang coy. Akhirnya Rama berhadapan satu lawan satu dengan Rahwono. Setelah menghancurkan berbagai raksasa, termasuk raksasa yang tertidur selama berabad-abad, yaitu ini menghancurkan ini meninggal, selesai. Akhirnya ini pun mati. Rahwono terpaksa harus menghadapi Rama satu lawan satu. Dengan bantuan Wibisono, adik Rahwono yang membelot, tidak patuh pada Rahwono, pertempuran sangat sengit karena Rahwono ini mengapapun Rahwono tidak mati-mati. Dia diberitahu bahwa kelemahan Rahwono ada pada pusarnya. Akhirnya dengan senjata Brasmoto, Rama menghancurkan titik lemah itu dan Rahwono pun tewas. Sinta akhirnya pun bebas bersama seluruh pasukannya. Ini sudah mati dong. Nah, namun ketika itu Rahwono tidak percaya bahwa kekasihnya ini tuh masih suci dan tidak ternodai oleh Rahwono selama dia dikurung tadi. Akhirnya dengan ikrarnya dia, ketika kamu suci, maka cobalah kamu untuk membakar dirimu. Jika kamu tidak terbakar, bahwa kamu terbukti dirimu masih suci. Dengan hati yang sangat sakit, padahal kesetiaannya yang tiada tanding, akhirnya pun Sinta menyetujui membakar diri. Dan terbuktilah kesuciannya dari pembakarannya tadi. Akhirnya mereka pun kembali ke Ayodhya dan memerintah. Namun bayangan keraguan dari Rama ini masih muncul terus, nggak tahu kenapa. Ia membuat keputusan yang menghancurkan hati, mengusir Sinta yang saat itu sedang mengandung di hutan. Sinta melahirkan putra kembar Lawa dan Kuso.
dan membesarkan mereka dengan didikan Resi Wolkimi. Ketika kedua putranya sudah dewasa, Rama akhirnya tidak bisa move on, menghampiri Sinta kembali. Untuk kali terakhir, Rama meminta Sinta untuk membuktikan kesuciannya. Sinta yang sudah sakit hati pun dan kekecewaannya menolak dengan air mata. Ia berseru kepada Dewi Pertiwi bumi sebagai saksi cintanya yang tulus. Tiba-tiba bumi pun terbelah. Wush. Dewi Pertiwi bangkit dan merangkul Sinta ke pangkuannya lalu menghilang. Dan Sinta pergi untuk selama-lamanya ditelan oleh bumi dan menjadi saksi kesetiaannya. Rama dipenuhi rasa penyesalan pun menyerahkan tahta kepada putranya. Ia bersama Laksmana dan pria yang lain berjalan menuju sungai Serayu. Di sana mereka melepaskan tubuh duniawi dan jiwa mereka pun kembali ke surga, mengakhiri kisah cinta abadi ini. Sungguh kisah yang sangat seperti itu. Sedih enggak, bahagia kayaknya juga enggak. Mungkin seperti ini kisah dari Rama dan Sinta yang bisa saya aturkan pada kali ini. Terima kasih. Jika kurang menarik, mohon dimaafkan. Nah, jadi seperti itu kurang lebih dari video yang saya ceritakan tadi. Semoga sangat menarik dan bagus.